Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, selamat datang kembali di praktikum pemrograman mobile. Silahkan disiapkan toolsnya terlebih dahulu untuk memulai praktikum ini. Dan langsung saja, kali ini kita masih akan mempelajari tentang materi fundamental dari Android. Di sini dengan komponen yang ketiga, yaitu fragment. Sekilas untuk review fragment, jadi fragment ini merupakan salah satu komponen user interface yang merupakan bagian dari activity. Namun berbeda dengan activity yang mencakup seluruh tampilan atau layar pada device, fragment ini hanya menduduki sebagian layar di sebuah activity dalam aplikasi. Nah, fragment ini berjalan di atas suatu activity. Jadi jika activity tersebut di-destroy, maka fragmentnya juga akan ikut menghilang. Dan fragment ini juga disebut sebagai subactivity. Baiklah, untuk praktikum kali ini kita akan mencoba memahami konsep fragment dengan membuat sebuah proyek aplikasi Android sederhana di sini dengan contoh kasus user login and register form. Untuk komponennya sendiri nanti kita akan membuat dua buah fragment yang nantinya masing-masing akan digunakan untuk user login dan user register. Kemudian untuk review juga, silahkan di-review teorinya dari berbagai sumber, misalnya di sini dari tutorials point. Jadi untuk fragment sendiri itu dia nanti punya life cycle callback ya. Silahkan di-review terlebih dahulu. Kemudian untuk life cycle-nya, life cycle inilah yang membedakan fragment dengan activity. Jadi silahkan di-explore lebih lanjut, terutama untuk metode-metode yang akan digunakan pada fragment class di kode praktikum nanti ya. Baiklah, langsung saja kita ke Android Studio-nya. Di sini kita akan membuat layout dari main activity-nya terlebih dahulu. Langsung saja untuk yang main activity, ini kita ubah menjadi linear layout. Untuk main activity sendiri, di sini kita tidak akan menggunakan code yang panjang lebar karena kita akan membuat main activity ini menjadi container untuk fragment dari user login dan user register yang akan kita buat nanti. Baiklah, misalnya di sini kita jangan lupa untuk memberikan orientation-nya vertical. Kemudian kita tambahkan gravity center karena kita pengen dia di tengah. Kemudian untuk text view-nya kita hapus karena kita nggak pakai, kita ganti dia menjadi frame layout. Oke. Kita kasih dia ID, misalnya di sini fragment container. Baiklah, untuk code layout activity main cukup seperti ini. Kemudian kita akan beralih untuk membuat fragment ya dari user login dan user register. Misalnya di sini klik kanan new, terus kita buat fragment blank. Untuk yang pertama misalnya kita buat yang login terlebih dahulu, kita namai login fragment. Jadi untuk login nanti dia ada text view tulisan user login, terus ada dua edit text itu untuk username password. Jangan lupa nanti kita pakai drawable resource file, ini kita pakai dari Android Studio-nya. Kemudian nanti ada button login dan register. Baiklah, di sini kita pakai linear layout. Kemudian kita akan menambahkan padding bottom. Untuk padding bottom sama seperti sebelumnya, kita akan mendefinisikan di dalam file daemon. Ini daemon misalnya fragment vertical margin. Untuk yang kedua left. Baiklah, sekarang kita akan membuat value resource-nya. Misalnya untuk yang vertikal kita beri 16 dp, terus yang horizontal juga diberi 16 dp. Oke, ini sudah ada bottom, left, kemudian kurang right dan top.
Untuk right kita akan pakai yang horizontal dan top kita pakai yang vertikal. Untuk di sini jangan lupa kita tambahkan orientation dan gravity-nya juga. Oke, karena kita mau di tengah jadi center. Selanjutnya di sini yang pertama tadi ada text view tulisan user login ya. Untuk yang head-nya di sini saya misalnya ubah dia menjadi web content. Terus untuk Android text-nya misalnya di sini user login. Di sini juga akan kita tambahkan margin bottom. Layout margin bottom misalnya di sini yang ambil yang vertikal. Kemudian kita kasih gravity-nya center. Kemudian untuk teksnya di sini kita pengen dia lebih besar, jadi kita beri text size-nya misalnya di sini 20 sp ya. Kemudian untuk text style-nya misalnya bold. Oke. Untuk tulisan user login-nya sudah selesai. Sekarang kita akan berpindah ke edit text. Tadi edit text-nya ada username dan password, itu kita siapkan dulu untuk drawable resource file-nya. Di sini kita menggunakan dari Android Studio. Di sini new, vector asset, clip art. Untuk yang pertama tadi kita pakai yang person. Oke, misalnya kita pilih yang ini. Oke, next. Dan untuk resource file yang kedua di sini untuk yang password ya. Misalnya kita ambil yang log. Yang ini. Oke. Next. Sekarang kita bakalan balik lagi ke layout-nya. Untuk itu kita pakai edit text, web content, untuk yang ini nanti bakalan kita kasih Android hint ya. Misalnya yang pertama ini username, terus nanti input type-nya kita kasih text person name. Oke. Kemudian kita bakalan ngasih drawable source yang tadi udah kita siapin. Ini kita pakai drawable left karena kita mau naruh dia di sebelah kiri. Jadi add drawable yang person. Kemudian untuk drawable-nya ini bakalan kita kasih padding juga. Misalnya kita pakai yang horizontal biar dia ada jarak sama tulisannya. Oke. Untuk edit text ini ada dua. Jadi kita duplicate. Yang ini hint-nya kita ganti password. Input type-nya kita ganti text password, kemudian drawable-nya juga jangan lupa diganti. Kita ganti yang log. Oke. Untuk yang pertama kita bakalan kasih dia ID, misalnya di sini untuk username ya, edit username. Terus yang kedua bakalan kita kasih ID juga, edit misalnya password. Kemudian kita pengen dia dari sini ada jarak ke buttonnya ya. Jadi misalnya di sini kita kasih dia layout buat margin button ya. Vertikal.
sekarang kita beralih ke button. Untuk button itu yang pertama kita bakalan kasih dia teksnya login ya. Terus button ini ada 2, jadi kita duplicate. Yang kedua bakal kita kasih dia teksnya register. Jangan lupa dikasih ID. Untuk yang button kedua, misalnya di sini btn_register. Kemudian yang button login kita kasih ID juga, misalnya btn_login. Oke, kira-kira code-nya akan seperti ini untuk di fragment login XML. Terus di sini juga udah kelihatan ya buat desainnya. Oke. Ini untuk layout fragment yang pertama, kemudian kita bikin dulu fragment yang kedua sebelum nanti kita pindah ke file Java-nya. Oke, di sini fragment blank. Misalnya di sini yang kedua kita kasih register fragment. Sama seperti tadi kita bakalan membuat layout filenya terlebih dahulu ya. Oke, misalnya ini seperti register sama login sama ya, jadi kita kopas aja. Ini kita kopas aja, nanti kita edit-edit dikit. Ini konteksnya register ya. Oke, terus untuk yang pertama dia tulisannya harusnya user register. Oke, sama. Terus yang kedua register itu tadi ada. Oke, dia ada 3 edit text ya. Jadi yang edit text ketiga itu dia buat confirm password, jadi dia buat retype password. Terus dia buttonnya cuma 1. Oke, yang pertama misalnya di sini kita kasih nama edit username _ buat nandain kalau dia register. Kemudian ke yang kedua, ini kita ID-nya ganti, misalnya ini tambahin register juga. Oke. Untuk edit text yang ini, untuk edit text confirm password kan dia akan sama ya dengan edit text password, jadi kita duplicate aja. Kita ganti aja dia misalnya edt ID-nya jadi edt, tambahin depannya con gitu ya, confirm. Terus hint-nya kita tulis misalnya dia confirm password. Terserah sih mau confirm password atau dia retype password gitu ya. Untuk yang di sini kita nggak pakai. Nah, oke, biar yang di sini dia edit text-nya deket, terus dia baru jauhnya sama buttonnya. Oke, terus untuk button kita pakai 1 aja, yang tulisan register. Oke. Baiklah, kurang lebih untuk user register layoutnya akan seperti ini ya. Oke, udah. Oke, sekarang kita akan beralih ke file Java ya. Untuk yang pertama di sini ada main activity, kita akan deklarasikan fragment terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada fragment manager. Dan yang ketiga ada fragment transaction.
Oke, untuk yang error akan kita import terlebih dahulu. Oke, jadi di dalam main activity ini nanti akan kita tambahkan beberapa metode. Untuk aplikasinya, kurang lebih cara kerjanya itu pada saat running pertama kali dia akan menampilkan halaman dari user login. Lalu apabila kita klik button login, tentunya dia akan tetap ada di login fragment. Sedangkan kalau kita klik button register, dia akan berpindah kepada user register fragment. Untuk metode yang pertama, ini akan saya tambahkan metode add fragment. Jadi, fragment. Di dalam metode ini kita akan mendeklarasikan login fragment. Kemudian fragment transaction. Transaction add fragment container tadi. Lalu kita akan commit dia. Oke. Setelah kita membuat metode add fragment ini, kita akan meletakkannya di dalam metode onCreate ya. Jadi, add fragment. Oke. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah metode lagi bernama metode replace fragment, itu untuk yang register fragment. Code-nya kurang lebih akan sama, jadi kita duplicate aja. Kita ganti replace fragment. Oke, ini loginnya kita hapus. Ini adalah new dari register. Dan untuk tadi add-nya, ini akan kita ganti jadi replace. Oke, masih di dalam metode replace fragment. Di sini kita akan menambahkan satu buah fragment transaction lagi. Kita akan add to backstack. Next, lanjut ke login fragment yang Java. Jadi untuk file ini itu berisi beberapa factory code dari Android Studio-nya yang saat ini belum kita perlukan, jadi sementara akan kita hapus terlebih dahulu. Oke. Untuk login fragment tadi kan ada edit text, username, password, dan button login register. Maka di sini akan kita deklarasikan terlebih dahulu. Misalnya di sini untuk yang username dan passwordnya. Kemudian untuk buttonnya juga ada button login dan button register. Oke, untuk buttonnya akan kita import terlebih dahulu. Next, lanjut ke metode yang ada di onCreate view. Jadi sebelumnya ini merupakan metode untuk menginflate layout dari fragment ini. Kita akan modifikasi dia menggunakan view. Kemudian nanti kita akan return-nya view. Setelah itu di sini kita akan meng-assign value ID dari setiap variabel yang ada di login fragment. Yang pertama itu ada username, tekan view, ID-nya, kita underscore username. Oke, untuk keempat-empatnya kita akan assign value ID-nya. Yang kedua ada password.
Yang ketiga button login, dan yang keempat ada button register. Oke, jangan lupa untuk diganti juga ID-nya. Password, button login, sedangkan yang ini adalah button underscore register. Oke, next setelah kita assign value ID-nya, kita akan membuat set on click dari tiap buttonnya ya. Jadi di sini untuk yang button login, kita akan set new view on click designer. Jadi kita lakuin buat dua buttonnya, kita tinggal duplikat aja, kita ganti button register. Oke, untuk metode ini juga akan kita buat supaya dia nullable ya. Next, di sini kita akan buat di register fragment. Jadi untuk register fragment dia code-nya akan sama seperti di login fragment. Jadi ini kita copy saja. Dan untuk factory code dari Android Studio-nya yang enggak kita perluin juga akan kita hapus. Oke, kita paste di sini. Nah, untuk di register nanti bedanya kan edit text-nya dia ada 3 ya. Ditambahkan dengan confirm password. Sedangkan untuk buttonnya dia hanya satu, yaitu button register. Oke, ini button loginnya akan kita hapus. Kemudian kita tambahkan untuk confirm password. Dan jangan lupa kita tadi membuat ID untuk register, ganti juga. Layoutnya ini juga jangan lupa karena kita sekarang ada di register fragment, jadi kita harus ganti layoutnya jadi fragment underscore register. Oke, next mungkin kita akan coba untuk running aplikasinya terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah penampilan pertama dari aplikasi user login fragment. Apabila kita klik button login atau registernya, ini belum mengarah ke fragment manapun ya. Maka di sini langkah selanjutnya kita akan mengimplementasikan life cycle callback dari fragment itu sendiri. Untuk yang pertama di sini kita akan membuat sebuah kelas interface. Misalnya di sini kita beri nama dia callback fragment. Oke, jadi di sini saya akan memberikan sebuah metode bernama change fragment. Setelah itu kita akan kembali ke main activity, lalu kita akan mengimplementkan callback fragment yang barusan kita buat. Oke.
kita akan implement metodenya. Lalu di dalam metode void change fragment ini akan kita masukkan replace fragment. Oke, next kita akan tambahkan callback fragment itu juga di dalam login fragment. Jadi di sini kita akan deklarasikan terlebih dahulu. Lalu kita akan tambahkan dia satu kondisi di dalam metode onClick button register ya. Jadi apabila nanti callback fragment-nya tidak null, dia akan memanggil change fragment. Setelah itu nggak lupa juga kita buat satu metode untuk set callback fragment-nya ya. Sini callback fragment. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke main activity. Di sini kita akan menambahkan satu buah line code di dalam metode add fragment untuk set callback-nya fragment tadi ya. Jadi di sini ada fragment set callback this. Oke, next kita akan coba running kembali aplikasinya. Baik, sekarang kita akan coba untuk button login dan register tadi ya. Oke, untuk button login dia belum keluar apapun, mau dia pesan atau apa. Tapi untuk button registernya dia sudah bisa berpindah dari login fragment ke user register fragment. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan perpindahan antar form dengan menggunakan fragment ya. Oke, mungkin selanjutnya untuk sedikit tambahan, kita akan menampilkan pesan teks pada saat kita mengklik button register di user register fragment, dan begitu pula pada saat mengklik button login di user login fragment ya. Baik, langsung saja. Mungkin yang pertama kita akan menambahkannya di login fragment. Kita akan ke metode onClick button login. Untuk menampilkan pesan teks, kita di sini akan menggunakan toast. Di toast make text get context. Misalnya di sini kita akan menampilkan tulisan login. Kemudian kita buat dia toast link sort show. Oke, kita akan copy line code ini. Sama seperti di login fragment, kita akan menambahkannya untuk button register di register fragment ya. Oke, misalnya untuk yang di button registered, kita kasih dia tulisan registered. Kemudian kita akan coba running lagi. Oke, sekarang kita coba lagi untuk ngeklik button loginnya. Nah, sekarang udah keluar pesan teksnya, misalnya login gitu. Kita berpindah ke user register, yang di sini saat kita ngeklik button registernya udah keluar juga pesan teksnya. Tapi tentunya untuk aplikasi ini dia belum selesai, misalnya buat user login registernya. Karena di sini kita cuma mencoba untuk berpindah dulu ya antar fragment. Nanti untuk lengkapnya bisa ditambahkan atau dikembangkan lagi, misalnya seperti menggunakan shared preference atau misalnya ditambahkan
database SQLite seperti itu. Dan untuk praktikum kali ini kita cukup untuk berpindah-pindah saja. Kiranya cukup untuk praktikum fragmen kali ini. Semoga aplikasinya dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi atau dapat bermanfaat ke depannya, entah untuk proyek atau hal lainnya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian saya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.